أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan kali ini kita semua sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dan kita patut untuk selalu bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah tambahkan keberkahannya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah memasuki awal dari tahun 2024, saudara-saudara. Khutbah Jumat ini mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa menjaga dan memperkuat silaturahim, khususnya di tahun politik ini. Hal ini penting karena menunggu beberapa pekan lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi dan kita akan memilih pilihan yang berbeda-beda. Dan ingat, jangan sampai pilihan yang berbeda menjadikan perpecahan. Kita harus menghormati pilihan orang lain demi kemaslahatan bersama. Untuk itu, khotib mengangkat judul khutbah yang berjudul Menjaga Silaturahmi dan Saling Menghormati di Tahun Politik. Hadirin hadirat jamaah Jumat yang saya muliakan, beberapa saat lagi kita akan dihadapkan sebuah kegiatan yang dimana kegiatan tersebut cukup memporak-porandakan persatuan dan kesatuan umat khususnya di Indonesia ini. Kegiatan yang dimaksud adalah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Pemilu ini adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perwujudan pengamalan Pancasila, dan sudah merupakan warisan leluhur kita dalam hal bermusyawarah dan bermufakat untuk memilih pemimpin dengan sistem perwakilan. Tetapi jujur kita katakan, sebagai bangsa yang besar, kita belum mampu untuk mewujudkan sebagai sistem perpolitikan di Indonesia ini. Sebagaimana yang diharapkan, saya sebagai generasi muda, sebagai contohnya, dapat menyimpulkan bahwa sistem pemilu ini sebagai awal dan akar munculnya keretakan masyarakat, perpecahan di kalangan umat yang tidak berkesudahan, bahkan berkesinambungan, dan yang lebih parahnya justru diwariskan kepada generasi berikutnya. Sebagai contoh, di desa A tahun 2015 diadakan pemilihan kepala desa. Masyarakat terpecah belah karena ada 4 calon yang harus dipilih. Yang pasti masyarakat terpecah 4. Belum selesai perselisihan karena pilkades,
3 tahun berikutnya berlangsung pemilihan bupati atau pilkada. Perpecahan pilkades belum selesai. Kembali terjadi perpecahan karena pilkada yang paling ironinya kaum muslimin pada pilkada ini lebih mementingkan warna daripada persaudaraan. Kolega separtai adalah saudara, warna yang lain adalah musuh. Belum usai luka akibat pilkada, kembali kita dipertaruhkan untuk memilih warna pada pemilihan legislatif ini. Belum akur akibat pemilihan legislatif, perseteruan itu dilanjutkan hingga pemilihan presiden. Jamaah sidang Jumat yang saya muliakan, apabila kondisi ini yang terjadi, maka tidak akan ada selesai-selesainya perihal perpecahan ini, permusuhan dan pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah melalui mimbar ini saya sebagai khotib mengajak kepada kita semua, biarlah kita berbeda pandangan dalam hal politik. Biarlah kita berbeda hal dalam memilih, dalam menentukan pemimpin. Walaupun berbeda bendera yang kita kibarkan dan berbeda pula warna seragam yang kita kenakan, tetapi mengimani Allah sebagai Tuhan dan mengimani Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup, kita tidak berbeda dan memiliki satu pandangan. Bukankah Allah telah merintahkan kepada kita, Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin. Maksud dari rangkaian ayat ini adalah, kalau memang kita harus berpartai adalah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau memang kita harus berpolitik adalah sebagai upaya untuk mewujudkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itulah saya mengajak kepada kita semuanya, janganlah kita berpolitik justru berkhianat kepada Allah. Padahal apabila umat kaum muslimin membutuhkan pertolongan, membutuhkan kekuatan, maka pada saat itulah kelemahan dan kehancuran kaum muslimin terjadi. Karena kekuatannya telah terpecah belah, sedangkan partai, kelompok, bahkan pemimpin yang kita bela habis-habisan pada waktu itu hanya menonton dan bahkan menghujat. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada kita sekalian di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita kesemuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa tafaddal wa barik bi dhilalika wa kamali zaidi ubalik sadil armi wal azam wa imami tayyibata wal haram sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi alaihim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.